Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan ya sama teman-teman semuanya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dimanapun berada. Baik, solihah semuanya, teman-teman semuanya. Hari ini kita berbincang tentang muslimah bercahaya ya. Yang sebetulnya kita sedang ngobrolin soal peran muslimah gitu ya. Kita ngobrolin tentang peran muslimah di muka bumi ini gitu. Kita mulai dulu ya dengan sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha wa anta waliyuha maulaha. Nah, seringkali ketika kita jadi aktivis, kita merasa bahwa apa yang sudah kita kumpulkan sampai jadi aktivis itu cukup gitu ya untuk hidup kita sebagai seorang muslimah. Tapi ternyata ketika nanti teman-teman jalani berbagai peran setelahnya, kan peran aktivis bukan satu-satunya peran kan. Ketika teman-teman menikah, menjadi seorang istri, seorang ibu, teman-teman butuh ilmu-ilmu yang lain. Dan gak jarang saya nemu aktivis yang mungkin jago di aktivisme, tapi belum tentu jago di rumah gitu ya. Belum tentu jago handle anak-anak, belum tentu jago handle suaminya gitu ya. Jadi bukan berarti jadi raja di rumah ya, enggak. Tapi kemudian bagaimana kita bisa menselaraskan peran kita di domestik dan di publik kan gitu ya. Karena apa? Jangan sampai kita salah prioritas. Kita semua disuruh jadi aktivis, jadi leader, kemudian nggak bisa ngerjain hal-hal yang sifatnya domestik. Jangan sampai itu terjadi pada kita. Makanya yuk kita bahas satu persatu hari ini. Slide yang saya mau bagi pertama kali teman-teman, ini satu slide. Isinya 3 poin, tapi jabarannya panjang banget. Ini jebakan mindset perempuan masa kini ya. Kalau di materi saya sebelum-sebelumnya biasanya ini saya bahas 1 poin 1 slide nih, tapi ini saya jadikan satu aja. Ini saya dapat dari Ustazah Yasmin Mujahid ya, kalau teman-teman pernah ikutin beliau. Jadi Ustazah Yasmin sudah membahas ini gitu ya di buku beliau Reclaim Your Heart, buku yang sangat fenomenal di Amazon gitu ya. Star 5 gitu ya di Amazon itu bestseller gitu kan. Nah, di dalam satu bab di buku itu beliau bercerita tentang perempuan gitu, dan inilah jebakan mindset perempuan muslim ataupun perempuan pada umumnya lah sebetulnya hari ini. Yang pertama apa jebakannya? Perempuan harus setara dengan laki-laki. Itu yang umum terjadi, sehingga kalau kita nggak setara sama laki-laki rasanya nggak puas gitu. Kita dijebak dengan budaya bahwa perempuan harus setara sama laki-laki, sehingga kalau kita ngerasa nggak setara, kita berusaha memperjuangkan gimana caranya biar setara. Kita dibuat seakan-akan tujuan hidup kita itu adalah menyamai hidup laki-laki. Apakah benar? Apakah benar kita diciptakan untuk menyamai hidup laki-laki? Gitu. Coba teman-teman tanya sama diri sendiri. Semua teman-teman yang lain yang teman-teman lihat di online ya, dimanapun, tentang perjuangan kesetaraan gender, apa yang dikejar? Pengen hidup kayak laki-laki gitu. Semuanya boleh, semuanya bisa, mau kemana aja bisa gitu maksudnya. Kalau laki-laki bisa, saya juga bisa. Hati-hati, jangan sampai teman-teman salah tujuan hidup. Jangan sampai teman-teman memaknai bahwa tujuan hidup saya harus kayak laki-laki. Kalau laki-laki bisa cari nafkah kayak gitu, saya juga bisa. Jangan sampai kita merendahkan tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita jauh more than that gitu ya, lebih besar daripada sekedar jadi laki-laki. Kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala sudah setara sejak awal dengan laki-laki. Jadi jangan pernah merasa inferior gitu ya. Nggak ada inferiority di dalam Islam gitu. Nggak ada ceritanya yang namanya perempuan tuh di bawah laki-laki. Bukan gitu ya. Dalam Islam tuh semuanya setara. Ya, dalam ketakwaan kepada Allah semuanya sama kecuali ketakwaannya gitu. Jadi jangan sampai kita kemudian terjebak di sini. Kalau kita terjebak ya, kita menganggap perempuan setara dengan laki-laki, semua usaha yang kita lakukan akan menuju ke sana pikirannya. Oh, enak laki-laki kayak gitu. Enak aja, saya juga mau lah kayak gitu. Enak aja dia nggak ngasuh anak, masa saya harus melahirkan gitu. Saya juga mau dong, nggak usah melahirkan, karir aja gitu. Jadi yang kita pikir tuh kayak gitu. Padahal Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu dengan spesifikasi masing-masing, nanti kita bahas ya. Tapi kita harus mengembalikan ya mindset kita biar nggak terjebak dengan pikiran seperti ini lagi. Karena kalau kita masih terjebak kayak gini, apapun yang kita perjuangkan jadi nonsense gitu ya. Jadi nggak berarti. Kenapa? Karena kita capek perasaan kita ngeliat laki-laki kok dia bisa gitu ya, jadi baper gitu ya kitanya.
kita nggak pernah puas gitu, karena kita nggak bisa menyamai laki-laki gitu ya. Kalau ada laki-laki bisa jadi presiden, kita juga pengen jadi presiden. Jadi kita capek, kok kenapa saya udah sesukses ini nggak bisa jadi presiden gitu kan. Gitu. Jadi capek hidup kita kayak gitu. Yang kedua adalah mindset yang menjebak perempuan hari ini gitu ya, sudah berabad-abad lamanya ini terjadi adalah definisi kecantikan perempuan itu ditentukan ya, terminologi perempuan cantik itu gimana sih. Kalau zaman saya dulu SMP ya, ketika saya dapat materi tentang syahadatain gitu-gitu ya dari guru saya tuh, beliau tuh inget banget saya ngasih contoh soal give, memberiku segalanya gitu kan ya. Kalau iklan itu ya, iklan contoh sabun ya, mohon maaf ini bukan maksud menghina merek tertentu, tapi sampai kayak gitu ya, kita mendengar branding gitu ya, seakan-akan yang bisa memuaskan perempuan itu adalah iklan-iklan model kayak gitu ya. Yang bisa membuat perempuan bangga itu adalah kalau misalnya cantiknya itu kayak di iklan-iklan sabun. Kalau sekarang tuh iklan-iklan skincare Korea, itu cantik gitu. Kalau nggak kayak gitu nggak cantik. Kalau zaman saya dulu kuliah gitu ya, atau saya dulu SMA, yang namanya cantik itu yang jalan di catwalk gitu, itu cantik. Kalau nggak kayak gitu nggak cantik bodinya. Apalagi sekarang saya kayak sekarang saya jadi emak-emak gitu, udah nggak banget lah disebut cantik gitu ya bagi orang-orang yang definisi cantiknya kayak gitu ya. Definisi cantik perempuan didefinisikan dengan perempuan yang ada di showroom mobil, perempuan yang ada di mall-mall gitu ya, itu dianggap cantik. Perempuan yang jadi public figure itu dianggap cantik. Kalau nggak terlihat oleh media dianggap nggak cantik, misalnya kayak gitu. Jadi kita harus membebaskan diri kita dari ini dulu. Kalau kita masih terjebak hal kayak gitu, kita terjebak mayoritas, kita terjebak tren gitu ya, yang cantik itu namanya kayak gimana, capek hidup kita ngejar tren mayoritas itu. Akhirnya kita pada pakai skincare, tujuannya biar kayak mbak-mbak Korea gitu ya. Kita pada pakai apapun, tujuannya itu menjadi rendah gitu. Tujuannya tuh bukan mengejar sesuatu yang hakiki gitu, tapi tujuannya menjadi rendah tadi, kayak tadi yang pertama, pengen setara sama laki-laki, tujuannya jadi rendah, hidupnya pengen jadi kayak laki-laki gitu ya. Yang kedua, kecantikannya didefinisikan dengan cara mayoritas, sehingga pengen cantik biar sama kayak mayoritas, seakan-akan nggak terwakili kecantikannya kalau nggak kayak gitu ya, merasa inferior. Yang ketiga, jebakan mindset kita adalah perempuan merasa tidak berdaya sebelum ada pangeran berkuda putih yang menyelamatkan dirinya. Jadi kalau masih single gitu ya, rasanya tuh nggak bisa ngapa-ngapain deh kayaknya. Aduh enak banget loh, dia udah nikah tuh. Siapa? Rizky Bilar ya dan Lesti itu udah nikah. Aduh enak banget, ada yang perhatiin gitu kan. Aduh kalau belum nikah tuh gimana gitu. Sehingga kita merasa tidak berdaya kalau belum nikah gitu. Kita terjebak Cinderella story, kita terjebak What's No story. Sebenarnya hati-hati kalau kita jadi muslimah, apa yang kita tonton kita serap nanti jadi cara pandang kita terhadap sesuatu gitu ya. Pun juga ketika kita ngajarin ke anak-anak pun juga coba kita recall lagi waktu kita kecil apa yang kita tonton. Sangat mungkin kita pasti punya imajinasi pengen kayak gitu juga gitu. Makanya hati-hati gitu, jangan sampai kemudian ya anak kita terjebak dengan hal-hal kayak gitu juga, sehingga dia jadi standarnya kayak gitu. Nah, apakah orang tua kita itu nenek-nenek yang jahat gitu kira-kira sehingga harus diselamatkan sama pangeran berkuda putih? Kan enggak gitu, enggak kayak gitu. Jangan sampai kemudian kita salah sehingga menganggap nggak bisa berdaya kalau nggak ada yang menyelamatkan diri kita gitu ya. Dengan kita keluar dari mindset ini ya, kita akan berusaha untuk menuju tujuan kita yang lebih hakiki, yaitu tujuan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu, bukan yang lain-lain. Kita melakukan karena Allah minta, karena Allah suruh, karena Allah perintahkan, karena itu yang Allah kasih purpose buat kita untuk hidup gitu ya. Jadi kita nggak ngejar tujuan-tujuan semua itu gitu ya. Kalau ada satu nasihat lagi dari Ustazah Yasmin itu yang saya senang banget adalah sebentar, ada kata-kata beliau yang saya suka sekali. Mana ya? Jadi beliau bilang itu adalah kalau pasangan itu mungkin bisa jadi ya, pasangan itu bisa jadi sesuatu yang bikin kita merasa nyaman gitu ya. Tapi jangan lupa gitu, kita tuh nggak akan mati tanpa pasangan itu gitu.
Oh, mungkin pasangan itu adalah makanan bikin kita kenyang gitu ya. Tapi ada sesuatu yang bikin kita nggak bisa hidup, yaitu Allah. Allah itu kayak udara dalam hidup kita gitu. Kalau kita nggak menghirup itu, ya kita mati gitu. Tapi yang tadi 3 hal yang jadi jebakan mindset ini, kalau kita nggak jadi kayak gitu, kita tuh nggak mati gitu. Jadi jangan mengejar sesuatu yang semu gitu. Itu saya suka banget perumpamaan itu gitu ya. Nah, kalau kita sudah keluar dari sini, baru kita bisa bicara tentang bagaimana Islam memandang perempuan. Jadi sebetulnya dalam Quran itu banyak pembahasan tentang perempuan itu gitu ya. Nah, di sini saya memulai dengan siapa sih muslimah itu ya, siapa perempuan itu ya, untuk apa dia diciptakan. Seringkali kita tuh galau dengan yang tadi itu eksistensi diri kita, tapi kita nggak merenung dalam sebetulnya gimana sih Islam bicara ini gitu ya, gimana Quran membawa ini gitu. Kita ingat banget harusnya ada ayat Quran yang membahas tentang bagaimana perempuan di masa jahiliyah gitu ya. Perempuan di masa jahiliyah itu ada diabadikan dalam Quran surat An-Nahl ayat 58. Dan apabila seorang hamba diberi kabar anak perempuan gitu, langsung mukanya merah padam gitu ya, malu gitu, menyembunyikan diri dari orang banyak, malu, dianggap punya anak perempuan tuh berita yang sangat buruk, dan pengen langsung ngubur aja anaknya daripada harus memelihara anak itu dalam kehinaan gitu. Bayangin kalau kita jadi anak terus orang tua kita ngerasain kayak gitu, gimana rasanya? Mau kita dikubur hidup-hidup? Itu loh kondisi perempuan sebelum Islam. Coba lihat di peradaban-peradaban yang lain, kayak apa sih perempuan itu? Jadi objek seks gitu ya, terus kemudian jadi budak, nah seterusnya gitu ya. Jadi objek, bukan jadi subjek gitu. Lalu Islam hadir dengan turunnya surat An-Nisa khusus buat perempuan gitu ya. Allah nggak menurunkan surat Ar-Rijal, Allah menurunkan surat An-Nisa gitu ya. Sekarang banyak orang bicara, surat An-Nisa cuma ngomongin soal poligami gitu ya. Padahal surat An-Nisa itu turun untuk memberhentikan poligami yang istrinya itu puluhan. Istrinya tuh bisa sampai ratusan gitu ya. Orang bebas beristri dengan siapa aja. Diatur oleh Quran, dibatasi. Menjadi maksimal 2 atau 3 atau 4, atau kalau nggak bisa 1 aja. Jadi yang namanya kondisi sahabiah di zaman itu ketika surat An-Nisa itu turun adalah mereka itu bukan sedih, nggak kayak orang-orang akhir zaman kayak kita, sedih banget kalau denger ayat poligami itu. Soalnya kan kayaknya tuh punya istri 1 itu petaka gitu rasanya, kita harus 2 kalau di Islam misalnya gitu ya. Padahal sebaliknya, ayat poligami itu tujuannya untuk membebaskan para wanita di zaman itu dari perbudakan, dari penindasan para suami-suami yang tidak solih. Jadi dengan turunnya ayat poligami itu, Allah meminta orang-orang Quraisy itu menceraikan istrinya yang banyak itu, menyisakan 2, 3, 4 atau 1 kalau nggak bisa adil. Jadi itu berat buat laki-laki Quraisy. Apalagi pembahasannya, coba bahas surat An-Nisa itu, di bawahnya ada perempuan dan anak-anak yatim nggak boleh zalim sama mereka, kembalikan harta mereka. Karena apa? Kalau dulu perempuan diperistri itu seenaknya sendiri, orang-orang Quraisy itu hartanya diambil. Jadi menikahi anak-anak perempuan yang orang tuanya meninggal, tapi bukan buat menyayanginya, bukan gitu, tapi diambil hartanya, sampai kayak gitu. Makanya turun Quran surat An-Nisa itu. Kalau kita nggak ngerti asbabun nuzulnya, kita nggak ngerti tafsir sirah dari surat itu, apa yang kita lihat? Sama kayak orang lihat sekarang kan ya, sama kayak orang menganggap bahwa Islam mah poligami diarahin ke sana terus gitu. Patriarki Islam itu dan seterusnya. Kita nggak ngerti ayat itu bahas tentang apa. Gitu ya. Jadi sangat berbeda orang yang baca Quran, baca tafsir Qurannya dengan orang yang cuma cuplik ayat terus dikotak-katuk gitu ya. Cuma dicocok logi aja, itu beda banget gitu. Jadi teman-teman hati-hati, jangan sampai kemudian teman-teman terjebak dengan propaganda-propaganda yang di luar. Nah, masih ingatkah kita tentang kisah Bunda Hawa ya? Dulu Bunda Hawa itu diciptakan oleh Allah sebagai teman Nabi Adam gitu ya, teman hidup Nabi Adam. Bahkan dinikahkan langsung oleh Allah gitu. Jadi Nabi Adam tuh kesepian gitu ya, kesepian. Jadi kalau di dalam satu buku tuh ada buku tentang 99 nasihat dahsyat Nabi untuk wanita. Tuh beliau memulai dengan Adam merindukan Hawa gitu. Apa yang Adam merindukan dari Hawa? 3 hal ini. Nabi Adam membutuhkan generasi penerusnya, membutuhkan seseorang yang dia cintai, dan membutuhkan kebersamaan. Apa yang kita pelajari dari situ? Jadi Bunda Hawa itu diciptakan untuk jadi apa sih? Generasi penerus.
artinya beliau jadi ibu, ya. Untuk dicintai artinya beliau jadi istri, agar bersama melakukan amal soleh. Dan ini berarti dia jadi teman beramal soleh, jadi teman bersama berdakwah gitu ya. Ini diabadikan dalam Quran surat An-Nisa ayat 1. Jadi kalau teman-teman baca Quran surat An-Nisa ayat 1, kalau teman-teman nggak nangkep pesan itu, nah berarti teman-teman belum paham. Quran surat An-Nisa ayat 1 berbicara tentang Nabi Adam dan Hawa. Allah membuat eksistensi keluarga itu sebagai satu hal yang sangat besar, yang sangat penting dalam peradaban ini. Bukan sepele dalam Islam. Yang namanya berkeluarga itu sesuatu yang sangat penting banget, eksistensi paling dasar yang istilah distempel sama Allah. Satu-satunya eksistensi yang sah dalam membangun keluarga, membangun peradaban. Nggak boleh dengan cara yang lain. Dan itu akan memberikan efek pada banyak hal. Dan sekarang ada banyak orang mengingkari eksistensi bernama keluarga lewat jalur pernikahan yang sah. Menganggap bahwa kumpul kebo boleh, ya, menganggap bahwa pernikahan sama jenis boleh, gitu ya, dan seterusnya. Padahal itu udah dijawab sama Allah lewat An-Nisa ayat 1. Gitu. Jadi kalau kita udah paham itu, insya Allah kita nggak akan bertanya lagi kenapa sih kita mesti kayak gini gitu ya, karena itu ketentuan Allah. Islam memuliakan wanita. Dalam Al-Quran dibahas 9 aspek tema bahasan tentang wanita. Saya nggak akan bahas ini detail ya, karena kita nggak bahas ini. Proteksi wanita dalam Al-Quran. Jadi kalau ada yang bilang Islam itu nggak menjaga wanita, berarti dia nggak baca Qurannya dengan benar. Quran ada surat-surat khusus yang membahas topik itu, proteksi perempuan gitu ya, dalam banyak hal gitu. Jadi betapa Islam memuliakan wanita itu nggak cuma omong doang di Islam, tapi ada hukum-hukumnya dalam berbagai aspek. Individu sebagai individu, muslimah sebagai istri, muslimah sebagai ibu, nanti semua hak-haknya dipenuhi di situ. Kemudian ada 3 terminologi wanita dalam Al-Quran gitu ya. Ada unsa, peran reproduksi peradaban, ada mar'ah, peran kepemimpinan domestik, dan ada nisa, peran gender. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, unsa ya, peran reproduksi peradaban. Unsa ini diabadikan dalam Quran surat 49 ayat 13, walaysa zakaru kal unsa. Allah menggunakan kata unsa ini untuk menjelaskan peran perempuan ketika itu terkait dengan peran reproduksi. Ya, dari namanya aja zakar dan unsa. Kalau kita belajar bahasa Arab gitu ya, alat kelamin laki-laki itu namanya zakar gitu. Sampai seperti itu. Jadi, ayat ini menjawab tentang masalah biologis. Jadi yang namanya biologis itu adalah hak prerogatif Allah. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, hak prerogatif Allah. Bukan nanti bisa berubah gendernya, nggak bisa. Itu udah dikasih sama Allah alat kelaminnya itu, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang merasa, aduh saya mah sebetulnya kayaknya saya tuh laki-laki gitu ya. Padahal udah jelas-jelas gitu secara fisik biologisnya itu kayak gitu, dikasih Allah kayak gitu. Nah itu yang kita nggak boleh kemudian ngawur gitu ya. Diksi ini digunakan untuk menjelaskan jenis kelamin yang itu hak prerogatif Allah. Dan ini berdampak pada hukum-hukum yang lain. Hukum toharoh, berbeda laki-laki dan perempuan bersucinya. Hukum waris, berbeda haknya. Hukum mahram, berbeda juga. Nah jangan sampai kita nggak ngerti ini, kemudian kita jadi salah gitu ya, menempatkan gitu. Nah unsa ini apa fitrahnya? Fitrahnya dia bisa mengandung, diberi rahim gitu ya. Kemudian bisa melahirkan, bisa menyusui gitu. Dan ini nggak ada selain di unsa. Sehingga namanya peran reproduksi peradaban. Nah, itulah kenapa ibu itu diberikan kemuliaan 3 kali di atas bapak, karena tadi ibu itu memegang 3 peranan penting ini. Apakah bapak bisa mengandung? Tidak bisa. Bisa melahirkan? Tidak bisa. Bisa menyusui? Tidak bisa. Gitu ya. Makanya jangan pernah menyepelekan posisi kita sebagai perempuan. Kita punya peran yang sangat istimewa dari Allah kepada kita, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah tanggung jawab peran domestik ya, kepemimpinan domestik. Kenapa disebut kepemimpinan? Karena di dalam domestik kita itu sebagai pemimpinnya gitu ya, di dalam rumah tangga suami kita, pemimpin di rumah suami kita itu adalah kita gitu ya. Pemimpin rumah tangga adalah suami, tapi pemimpin di rumah suami ya, untuk mengelola rumah tangga itu dalam artian memanajemen gitu ya, itu adalah istri gitu ya. Nah ini peran istri. Nah Allah dalam bab ini di Al-Quran menggunakan diksi yang berbeda. Perempuan tapi diksinya berbeda. Kok tadi diksinya unsa, kalau ini diksinya adalah mar'ah ya. Mar'ah asal katanya dari kata muru'ah ya. Muru'ah.
Mar'ah itu ya, kalau di dalam peribahasa bahasa Arab, al-mar'atu kalmir'ah, perempuan itu seperti cermin, senang bercermin, sensitif ya, makanya nanti kalau udah jadi istri sensitif gitu ya, sensitif sekali perasaannya. Nah, di sini ya, di dalam hadis, nah mar'ah itu dipakai kalau jadi tugas istri nih. Wa mar'atun ra'iyatun ala baitin zawjiha wa waladihi wa hiya mas'ulatun alaihim. Jadi perempuan itu pemimpin ya, mas'ul gitu di zaujatun baitin zaujiha gitu ya, di rumah suaminya, wa waladihi, dan anak-anaknya gitu ya. Seperti itu. Seseorang yang suka tampil dengan keindahan ya, perempuan itu juga mar'ah itu seperti itu. Jadi kalau kita misalnya senang berhias gitu ya, itu memang kita perempuan kayak gitu. Jadi jangan sampai kemudian ngerasa nggak nyaman gitu ya, ngerasa kok perempuan kok suka berhias sih ya. Nggak apa-apa, emang perempuan itu fitrahnya itu memang suka berhias. Yang penting adalah digunakan pada tempatnya. Nanti kita lihat apa gunanya gitu ya. Al-mar'ah. Kemudian yang ketiga, Quran menggunakan diksi nisa ya, nisaun ya. Nisaun ini bentuk jamak dari mar'atun ya, yang arti katanya adalah senang bercerita ya, namun juga kadang segala hal diceritain gitu ya, nggak perlu diceritain juga. Kemudian mudah tersentuh, mudah mencurahkan apa yang dirasakan gitu ya. Jadi ini penting, makanya perempuan itu kalau udah bergerak ya, mak-mak itu gitu ya, itu bisa membuat gerakan yang sangat besar. Nah, di dalam Quran surat An-Nisa ya, Allah menjelaskan berbagai macam peran perempuan ya, tidak hanya dibatasi peran domestik atau peran reproduksi aja, tapi peran individu dan peran sebagai makhluk sosial juga yang total berkontribusi untuk peradaban. Makanya kita sebetulnya di-trigger untuk menjadi surat An-Nisa yang berjalan. Ini saya dapatkan dari Ustazah Nur Hamidah ya, beliau ahli tafsir. Jadi sekolah S1, S2, S3-nya tafsir gitu. Nah, di sini kita belajar gitu ya, kenapa Allah memberikan surat itu surat An-Nisa, bukan surat Al-Mar'ah, bukan surat Al-Unsa gitu ya. Karena Allah itu nggak menugaskan perempuan itu untuk menjadi objek saja gitu ya, tapi subjek gitu ya, melakukan peran yang holistik gitu. Nah, ini juga surat An-Nisa sebetulnya dari definisinya aja udah menjawab gitu ya, menjawab orang-orang yang berpikir bahwa perempuan itu di Islam cuma jadi objek aja. Enggak gitu, kenyataannya Allah aja memberikan nama surat itu sangat detail. Nama suratnya adalah An-Nisa, bukan Al-Unsa, bukan Al-Mar'ah gitu, seperti itu. Jadi kalau ada yang berpikir suratnya kenapa kemudian An-Nisa, atau misalnya ada yang berpikir perempuan mah cuma disuruh ngelainin suami doang di Islam gitu, nggak boleh ngapa-ngapain, enggak gitu, itu tidak terbukti gitu ya di Islam. Kemudian kita mesti lihat ini juga, tapi ini saya masih ingin melanjutkan pertanyaan ini kepada Ustadz Saiful Bahri ya, beliau seorang pakar tafsir Al-Quran juga, karena ini saya ngambil dari Teh Nabila Hayatina, tentang prosentase ya, tentang prosentase peran kita di dalam Al-Quran itu dibagi istri, ibu, individu, dan sosial, berapa persen sih pembahasannya gitu. Nah, yang perlu kita pahami, kita bisa jadikan ini sebagai acuan mana yang prioritas gitu ya. Tapi kita juga bisa melihat ini sebagai highlight juga, bukan pada angkanya, tapi kisah-kisahnya gitu ya. Sebetulnya kalau dari peran nggak jauh beda ya, ini 3 peran, 1 peran, 2 peran gitu kan. Tapi kalau kita lihat dari prosentase jumlah surat yang membahas, ini memang lebih banyak. Jadi saya lebih memilih untuk berhati-hati, jangan sampai kita terjebak nih. Nanti ada nih golongan yang misalnya suka mendikotomikan nih, jadi tuh makanya jadi istri doang yang lebih penting, udahlah nggak usah yang lain-lain, nggak usah, ya nggak juga gitu ya. Jangan sampai kemudian kita jadi kayak tadi meniadakan gitu, dengan megang yang satu meniadakan yang lain. Tapi kita juga nggak boleh tutup mata ngelihat ini. Artinya nanti ketika kita punya kebijakan apa-apa, kita mesti lihat mana yang harus kita prioritaskan, juga ngelihat ini gitu ya. Artinya kalau ada masalah-masalah, coba kembali ke rumah, karena persentasenya lebih besar peran kita di sana. Tanggung jawabnya kepada Allah lebih besar gitu ya. Pada suami tanggung jawabnya lebih besar. Nah, ini peran sebagai istri, kita bahas satu-satu ya. Tadi peran kepemimpinan domestik sebagai istri, apa sih tugasnya? Di dalam Quran surat An-Nisa ayat 34, yang pertama tugasnya adalah sholihat ya.
As-solihatu qanitatun hafizat, gitu ya, kayak gitu ayatnya. Artinya apa? Allah itu menggunakan diksi solihat itu ya. Jadi Allah nggak nyebut mar'ah di situ, langsung ar-rijalu qawwamun 'alan nisa gitu ya, dan bla 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 dan tugasnya laki-laki, kemudian fasolihatu gitu, dan perempuan yang muslim dan yang solihah gitu ya, dan istri yang solihah. Jadi udah langsung dirangkum dalam kata solihat gitu ya. Jadi Allah itu menyebut seorang istri itu harusnya udah punya label solihah gitu. Solihah itu gimana? Ihsan ya, salimul akidah, salihul ibadah, matinul khuluqnya jalan ya, menjalankan segala sesuatu yang murni karena Allah gitu. Kemudian dia qanitat itu taat ya. Taatnya kepada siapa? Taat kepada Allah, taat kepada suami selama tidak melanggar syariat ya. Ini mewakili taat kepada Allah, ini taat kepada suami. Kemudian hafizat itu menjaga apa-apa yang dititipkan oleh suaminya kepadanya, menjaga manajemen rumah tangga dan pengelolaan harta. Ini coba kita lihat. Nah, ini ya, yang di-highlight adalah pertama soal qanitat, misalnya ke qanitat dulu, taat pada Allah, pada suami. Ini yang dilatih adalah followership, kemampuan memfollow suami. Ada banyak muslim hari ini jago leadership, nggak jago followership. Jago debat, tapi nggak jago mengikuti aturan. Gitu ya. Ini kalau misalnya di dakwah kita belajarnya qiyadah wal jundiyah gitu ya. Jadi kita mesti belajar kapan kita jadi qiyadah, kapan jadi jundi. Pada suami kita jadi jundi, pada manajemen rumah tangga kita jadi qiyadah. Jangan dibalik, ke suami ya jadi qiyadah, ke rumah tangganya jadi, ke anak-anak jadi jadi jundi gitu, jadi jundinya anak malahan, jadi anaknya yang mimpin. Jangan gitu ya, kebalik gitu. Jadi kita harus belajar untuk follow suami. Nah, itu nggak gampang untuk kita bisa nurut sama suami, itu nggak gampang. Makanya ketika orang mau menikah, saya selalu memberi pesan ya, ketika mengisi kajian tentang pranikah, ya menikahlah dengan orang yang kamu ridho, kamu taat dengan dia gitu. Jangan menikah dengan orang yang kita nggak siap taat sama dia. Jadi bayangin aja, saya mau nggak disuruh-suruh sama dia ya. Misalnya saya lagi suka sama sesuatu, di stop gitu, saya mau nggak berhenti gitu. Sampai pada bab itu yang namanya ridho itu gitu ya, followership itu kayak gitu. Nah itu kalau nggak dilatih juga nggak akan jadi. Itu perlu latihannya dari sebelum menikah. Yang kemudian hafizat itu menjaga. Apa yang dijaga? Harta dan kehormatan suami sesuai dengan ayatnya An-Nisa itu. Gimana menjaganya? Ini saya dapat dari Ustazah Nur Hamidah. Ada 3 hal. Dapur, sumur, kasur. Ini juga sering banget diplesetin. Dianggap bahwa perempuan tuh kerjanya dapur, sumur, kasur. Seakan-akan kerjaannya tuh masak, nyuci, dan memenuhi kebutuhan suami ya, kebutuhan biologis. Padahal sebetulnya gitu lebih dari itu. Yang namanya manajemen dapur, sumur, kasur tuh bukan soal aktivitasnya ya, bukan teknisnya, tapi soal simbol. Dapur simbol harta dan konsumsi halal dan thayyib. Siapa yang bisa bantu suami ngontrol konsumsi yang masuk halal dan thayyib? Istrinya. Yang masak siapa? Bebas. Mau dimasak bareng sama suami, mau beli GoFood boleh. Mau pakai ART boleh. Sahabiah itu ada yang punya ART, ada yang nggak punya ART. Mulia nggak? Mulia, semuanya dimasukin dalam sirah sahabiah, nggak dipisahin. Ini nih bab sahabiah yang punya ART, ada gitu di sirah sahabiah? Kan nggak ada. Ini sahabiah yang nggak punya ART, ini sahabiah yang punya ART gitu. Gitu lama kita ngajarin kita, enggak. Semuanya mulia, boleh. Ya, boleh bab ini tuh boleh, kita mau dibantu sama orang atau enggak. Tapi manajemennya, manajerialnya itu kita yang nentuin, wajib harus tahu. Harus berani bilang kepada suaminya bahwa hanya boleh bawa pulang uang yang halal dan thayyib untuk konsumsi keluarga. Mending nggak makan gitu ya, daripada antum pulang bawa uang syubhat. Siapa yang bisa bilang kayak gitu? Istri. Coba kalau istrinya iya aja. Suaminya aktivis kami terus suka jajan. Jajan proyek maksudnya. Gitu ya, misalnya. Bahaya gitu ya. Kemudian pulang ke rumah kayaknya aja aktivis dakwah gitu. Tapi kemudian ternyata konsumsinya nggak halal gitu ya. Kan bahaya gitu. Dan nggak halal itu efeknya kemana? Ke keberkahan keluarga, ke anak-anak ya, dan seterusnya. Karena itu kita makan gitu ya. Nah itu
kita harus paham juga. Terus konsumsi, ya makanan di rumah, gimana manajemennya biar makanannya sehat. Ada berapa banyak muslimah yang nggak ngerti gimana caranya ngurus anak yang benar biar berat badannya tuh di garis hijau, nggak di garis merah. Pernah nggak belajar kayak gitu ya? Gimana caranya MPASI yang benar? Gimana caranya kemudian anak-anak itu di usia toddler makannya yang benar gimana? Gitu ya. Coba ingat-ingat, ada satu pesan sebelum wafatnya, bapaknya Imam Bukhari ya. Itu beliau bilang, sebelum wafatnya beliau bilang, Bukhari kecil itu tidak pernah diberi makan sekalipun dari makanan yang syubhat. Yuk, siapa yang bisa jamin selama hidupnya sampai umur sekarang nggak pernah makan yang syubhat? Terus pengen kayak Imam Bukhari generasinya. Itu kita ngaca dulu gitu ya. Siapa yang bisa ngontrol kayak gitu di rumah? Kalau bapaknya nggak punya mindset kayak gitu. Jadi kalau orang-orang solih itu sampai, kenapa Nabi SAW sampai ngeluarin kurma dari mulutnya Hasan Husain? Dikeluarin, masih kecil dikeluarin karena bukan miliknya kurmanya. Sampai hal kayak gitu, itu namanya konsumsi hal yang thayyib, kita perhatikan betul. Kita nggak biarin anak-anak kita misalnya kemana, ketemu sama orang, tiba-tiba nyomot makanan orang, kita nggak biarin kayak gitu. Itu siapa yang bisa kayak gitu? ART-nya bisa? Nggak bisa. Yang punya mindset kayak gitu harus ibunya gitu ya. Nah itu istri yang punya manajemen kayak gitu. Nah ini nggak banyak diajarkan gitu ya, kayak gini nggak banyak diajarkan, sehingga tadi ya jangan salahkan generasi kita kayak gini. Orang tiang generasinya aja nggak ngerti hal kayak gini gitu ya. Kemudian sumur, simbol kebersihan dan kesucian. Sumur itu bukan soal siapa yang nyuci piring dan nyuci baju ya. Di rumah saya ya siapa yang nyuci, ya itu yang luang gitu. Saya luang ya saya nyuci gitu. Nanti kalau saya nggak luang, suami saya luang, ya beliau bantu nyuci. Tapi gimana kebersihan, gimana kesucian, itu tanggung jawab saya sebagai seorang istri. Standarnya gimana? Coba, yang pertama kali pegang anak-anak habis lahir siapa? Ibunya. Apakah bapaknya? Yang mandiin, cebokin, segala macam. Yang ngajarin anak itu bersuci siapa? Ibunya. Kalau ibunya nggak ngerti standar kesucian, apa yang terjadi di rumah? Najis di mana-mana, ya nggak? Kalau ibunya nggak punya standar kebersihan, sekarang jaga kamarnya masing-masing bersih apa enggak? Terus mengharapkan anak-anak makan bisa higienis dari mana? Tiba-tiba anaknya alergi, mudah infeksi misalnya, terus ibunya nggak ngerti kudu gimana, ya udahlah kita tawakal aja sama Allah. Apakah kayak gitu caranya Islam ngajarin? Ini yang saya sering hati-hati gitu ya, kita sebagai aktivis tuh jangan sampai kemudian kita salah dalam menempatkan kapan tawakal, kapan ikhtiar gitu. Seakan-akan ya udahlah kita banyak aja tawakal sama Allah gitu, terus kita nggak ikhtiar gitu. Ya, kemudian yang ketiga adalah manajemen kasur. Itu bukan cuma sekedar aktivitas biologis, bukan, tapi simbol kualitas pelayanan kepada suami dan kepada anak-anak. Coba dengan punya generasi yang solih, mulainya dari mana? Dari kasur. Lah kalau nggak ngerti cara fikih jima yang benar, ya kemudian nggak mempersiapkan aktivitas biologis dengan persiapan ruhiyah yang baik, bisa lahir generasi yang solih dari situ? Apa cuman dari hawa nafsu aja? Gitu. Jadi jangan sampai kemudian kita membahas bab-bab kayak gini tuh kita anggap sebagai bahasan yang permukaan. Enggak, ini tuh pembahasannya tuh dalam gitu ya, dan ini tuh jarang dibahas ya, seperti itu ya. Problem muslimah hari ini adalah muslimah keluar dari fitrah peran ini sehingga tidak terlatih menjaga dan menaati aturan-aturan yang telah ditetapkan baginya ya. Insya Allah kita paham lah ya setelah dibedah satu-satu. Kemudian peran sebagai ibu ya, peran sebagai ibu itu ada di dalam Quran surat tadi ya. Peran utamanya mengandung, melahirkan, menyusui. Apa harus dididikkan kepada seorang ibu ya, perempuan ketika jadi seorang ibu? Yang pertama, pembasuh luka. Karena ibu itu apa tadi? Empatinya kuat, perasaannya sensitif ya. Kemudian ibu itu senang cerita gitu ya. Kenapa kemudian ibu itu, perempuan tuh harus cerewet, tapi cerewetnya yang solihah gitu ya. Tadi ya, perempuan tuh suka cerita. Tujuannya apa? Biar bisa didik anak-anaknya. Jangan sampai ceritanya justru yang kemana-mana gitu ya, ceritanya justru yang nggak jelas gitu.
Kalau perempuan dididik tahu bagaimana caranya jadi ibu, dia akan menggunakan lisannya, kata-katanya buat ngurusin anak-anaknya daripada buat ngurusin anak orang gitu. Daripada buat ngurusin rumah tangga orang, ngurusin ngomong-ngomong di sosmed yang nggak perlu misalnya kayak gitu. Ya, jadi kalau dari Ustadz Adrian Rusfi, beliau yang mengeluarkan teori tentang fitrah femininitas ya seorang perempuan, maka perempuan itu harus jadi pembangun empati dan moralitas anak, yang ngajarin akhlak kepada anak-anak gitu. Karena perempuan tuh perasaannya kuat gitu. Pelaksana harian pendidikan anak-anak, jadi fasilitator teman tumbuh kembang anak-anak gitu. Kalau misalnya kita lihat dari sini, jadi boleh nggak perempuan bekerja? Boleh aja, tapi ini jangan ditinggalin gitu ya. Jangan ditinggalin pembasuh luka anak-anak, jangan itu didelegasikan. Ini nggak bisa didelegasikan. Sekali didelegasikan, anak-anak akan kehilangan figur ibunya. Kalau udah kayak gitu, jangan tanya anak-anak kok nyari orang lain daripada ibunya, gitu ya. Kemudian penyuplai femininitas. Jadi ada beberapa poin tentang femininitas ini sebetulnya, tapi kita nggak usah bahas di sini. Yang jelas adalah anak untuk bisa jadi feminin, siapa yang ngajarin? Ya ibunya harus ngajarin. Kalau ibunya nggak pernah ngajarin jadi feminin, gimana caranya jadi feminin? Nggak ngerti gitu ya. Dan ini nggak pernah ada di sekolah kita. Jadi kalau kita nggak ketemu dengan orang-orang yang femininitasnya kuat, bisa jadi kita juga nggak terdidik femininitasnya, gitu ya. Kayak gitu. Terus kemudian, nah ini saya mau liatin ini saya dapat dari Ustadz Adi Hidayat ya. Hasil riset MIT menunjukkan bahwa ibu memberi pengaruh 75% ke anak jika menjalankan peran dengan sempurna, ya. 75/25 berarti kan perbandingannya ya, karena ibunya 75%. Nah, makanya ya jika relevan gitu kalau misalnya hadisnya itu ibu baru ayah gitu. Hasil riset biologi molekuler maaf ya, ada bagian sel yang hanya ditentukan oleh ibu kepada anak-anak, yaitu mitokondria, yang bawa nilai-nilai emosi, kekuatan, mentalitas anak, rasa selalu ingin dekat, itu ibu yang punya. Kenapa ibu yang tadi mendidikkan empati ya? Kenapa ibu yang kemudian ngelus hati anak-anak, membasuh luka anak-anak? Kalau anak-anak jatuh sakit, yang membasuhnya siapa? Ibu-ibu yang harus basuh itu, gitu ya. Jarang bapak-bapak juga melakukan hal itu ya. Kalau yang ada yang sudah menikah, coba jarang laki-laki melakukan hal itu, membasuh luka. Karena laki-laki tugasnya beda, mendidik ego, mendidik kepemimpinan, gitu ya, mendidik yang kekuatan-kekuatan. Nah, kalau ibu mendidik hal-hal seperti ini, emosi dan segala macamnya. Tapi kalau muslimah kita nggak terbiasa kayak gini, dianggap ini cemen, gitu ya. Kamu mah baperan. Justru muslimah itu harus baperan. Kalau nggak baperan, kalau perasaannya nggak sensitif, hati-hati, jangan-jangan dia lebih kuat maskulinitasnya. Terus fitrah feminitasnya udah tergerus. Karena selama ini hidup di sekolah-sekolah yang sama, laki-laki perempuan disuruh sama semua. Justru bahaya kalau nggak punya sisi feminin. Ya, saya dengar dari Ustadz Adrian Rusfi ya, ada seorang anak di sebuah sekolah dorong gurunya dari lantai 2, gurunya patah tulang, orang tuanya dipanggil, gitu ya. Kemudian Ustadz Adrian Rusfi bilang gini, apa yang saya temui? Saya seperti bertemu 2 orang ayah. Padahal ketemu sama ayah ibu, tapi ibunya kayak ayahnya juga. Kenapa kayak ayahnya? Karena ibunya juga maskulin. Anak itu ditanya, kamu merasa ini nggak, merasa bersalah nggak dorong gurumu dari lantai 2 gitu? Enggak gitu. Ya karena nggak pernah dididik empati sama ibunya. Bahaya nggak? Bahaya gitu, sampai bisa sejauh itu, sampai bisa nggak ngerti perasaan orang lain kalau misalnya nggak diajarin dari rumah. Nah, kemudian ada peran sebagai individu dan sosial. Ini peran gender di dalam An-Nisa ini. Jadi kalau teman-teman ngikutin kajian tafsir An-Nisa gitu ya, waktu itu ada yang ngadain frasa ya dengan pemateri Ustaz Nur Hamidah, itu bahas semuanya di situ ya tentang peran perempuan itu di berbagai lini. Nah, kemudian gimana implementasinya ke kita gitu ya, peran individu kita ya sebagai apa gitu ya, sebagai hamba ya, sebagai anggota keluarga, sebagai anggota umat ya, kita cek standar kesolehan diri kita sebagai hamba itu seperti apa, cek akhlak dan tanggung jawab kita kepada keluarga inti kita ataupun kerabat, sudahkah mereka merasakan peran kita gitu ya di tengah-tengah mereka, cek
peran peradaban kita bagi umat. Apakah kita punya peran peradaban masing-masing gitu ya? Punya misi hidup masing-masing. Jangan sampai ternyata kita nggak punya misi hidup itu gitu ya. Kita nggak punya cita-cita ke sana gitu. Ada banyak muslimah yang menganggap bahwa aduh kalau udah jadi istri jadi ibu mah nggak ada kayaknya bisa ngejar cita-cita pribadi. Emang di Islam kita cuma disuruh jadi itu aja kan? Enggak gitu. Islam nggak meniadakan peran pribadi kita gitu. Tinggal kita bagaimana balancingnya. Kenapa kita nggak terbiasa ya? Karena kita nggak biasa didik diri kita kayak gitu ya. Kemudian kok kayaknya berat gitu ya? Banyak nggak peran muslimah ternyata? Banyak banget ya gitu. Jangan merasa berat. Laki-laki pun sama. Laki-laki yang nggak tahu dia punya 3 peran ini ya, berarti dia juga nggak bener belajar ya gitu ya. Laki-laki juga punya peran sebagai individunya, sebagai suami, sebagai ayah, dia juga punya peran itu. Tapi kalau dia nggak belajar, dia nggak ngerti. Yang ada learning by doing. Kalau learning by doing, dia siap-siap banyak trial and error. Kalau siap-siap banyak trial and error, suksesnya kapan? Ya lama. Tapi kalau al-ilmu qabla amal, sudah tahu ilmunya, beramal, banyak trial and error nggak? Lebih sedikit trial and errornya. Gitu ya. Makanya Islam itu nggak learning by doing, tapi al-ilmu qabla amal. Gitu ya. Jadi teman-teman, saya kasih ilmunya, teman-teman setelah ini beramal harus berdasarkan ilmu. Gitu ya. Nah, sebagai individu dan sosial ini, apa yang harus kita lakukan? Tahap pembentukan individu itu ada 3. Yang pertama, pahami syakilah diri kita. Setiap kita manusia punya syakilah. Dalam Quran surat Al-Isra, syakilah itu apa? Syakilah itu kayak semacam pembawaan diri ya, karakteristik. Setiap insan itu punya karakteristik masing-masing. Dikasih, ibaratnya kalau yang jurusan matematika, ada fx-nya masing-masing. Ada garis nih, kan biasanya dulu waktu sekolah ya, fx sama dengan ax plus bx plus c gitu ya, ax kuadrat plus bx plus c gitu kan. Setiap kita itu punya fx masing-masing gitu. Kalau bahasa kakak saya di keluarga dulu ya, waktu saya masih sekolah, saya kita punya syakilah masing-masing. Harus bisa nemuin syakilahnya. Jangan sampai nggak bisa nemu. Yang menyebabkan kita nggak perform, jadi siapa, nggak jelas peran peradabannya adalah ketika kita nggak kenal diri kita sendiri. Apa kelebihan kekurangan kita gitu ya, kita tuh bagusnya ngapain sih gitu ya, apa ikigai kita kalau orang bilang gitu ya. Jangan sampai kita nggak ngerti. Kemudian kalau sudah tahu, tempa diri, fokus ke situ, udah jangan lihat yang lain, latih terus di situ gitu ya. Fokus on the track, fokus on mission, menjadi diri yang terbaik, kemudian kasih bermanfaatan buat umat dengan apa yang kita punya. Terus kalau di sosial gimana? Pahami posisi diri kita sekarang. Siapa aja sih yang terkait sama diri kita, bagi haknya. Karena setiap apa yang terkait sama diri kita tuh punya hak. Allah punya hak, keluarga kita punya hak, teman kita punya hak, gitu ya, lingkungan sekitar kita punya hak, ya profesi kita punya hak. Seringkali muslimah misalnya jadi aktivis, di dakwah bagus, di profesi nggak bagus, gitu kan? Misalnya di keluarga malah ngerasa ini anak kagak pernah bantuin orang tua, gitu ya. Nah, jangan kayak gitu ya. Kalau misalnya kita benar-benar mau jadi perempuan yang tadi ya, benar-benar balance hidupnya, ya jalankan peran itu dengan baik. Yang harusnya merasakan keindahan pribadi kita yang pertama kali adalah keluarga kita. Itu jangan kebalik gitu, kalau kita nggak ngerasain, orang lain ngerasain gitu, nanti jadi salah. Kemudian yang stage ketiganya, memastikan tidak ada yang terzolimi sama kita, gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau kita udah mulai evaluasi, kok kayaknya ada protes dari rumah, kok kayaknya ada temen yang nggak nyaman dengan kita, nah kita berarti harus evaluasi lagi peran individu kita, peran sosial kita. Dan setelah tahu semuanya, pertanyaannya adalah sejauh mana diri kita mempersiapkan setiap peran itu, gitu ya. Maka ini saya kasih beberapa saran gitu ya, upgrade sisi femininitas kita dengan cara olah rasa. Olah rasa itu dengan perbanyak tazkiyatun nafs ya, olah empati dengan memperkaya, melihat sudut pandang dengan hati gitu ya, bukan cuma dengan akal aja. Karena kita banyak dididik secara IQ melihatnya dari akal doang seringnya ya. Kemudian perkuat kemampuan mendengar untuk mengasah ketaatan kita gitu ya, karena seringkali kita mengabaikan apa yang kita dengar sehingga kemampuan followership kita itu jadi rendah. Untuk mengupgrade sisi misi hidup, apa yang harus dilakukan? Olah potensi berdasarkan syakilah, olah aktivitas berdasar 4 kuadran. Lakukan aktivitas yang kita enjoy, senang melakukannya, easy, mudah melakukannya, excellent, sekali langsung bagus, earn, menghasilkan.
Kalau kita melakukan aktivitas di 4 poin ini, jadi satu aktivitas tapi itu 4 poin ini terpenuhi, insya Allah berarti itu aktivitas yang kita akan bisa jadi misi hidup kita gitu. Kemudian olah kepekaan terhadap hal kewajiban kita dimanapun kita berada ya. Jadi kita mesti sadar ya, solihah semuanya, bahwa kualitas diri kita akan menentukan kualitas generasi kita yang berikutnya. Nah, tadi itu konsep besarnya. Kemudian gimana cara melakukannya? Bikin manajemen prioritas peran, ya, karena kita perlu kebiasaan, kita perlu ritme, gitu ya. Jadi konsep tadi itu nggak akan jalan kalau nggak ada manajemennya, gitu ya. Manajemennya gimana? Ukur keseimbangan hidup kita. Yang minimal 5 hal, spiritual, intelektual, finansial, kesehatan, sosial. Bikin kayak gini, ya. Kemudian diukur. Berapa sih skornya? Yang masih jauh di bawah, tingkatkan. Yang udah bagus, pertahankan. Nanti bareng-bareng, jadi sampai merata gitu ya, jalannya bareng-bareng, upgrade-nya bareng-bareng. Kemudian set tujuan hidup kita, bikin peta hidup, target capaiannya 10 tahun, 5 tahun, dan seterusnya gitu. Saya pun bikin kayak gitu ya. Baru di breakdown. Jadi tujuan selama hidup ini, tujuan hidup di akhir itu apa sih? Di breakdown. Per setiap berapa etapa gitu di breakdown, sampai akhirnya ke tahunan, sampai akhirnya ke bulan, ke harian, apa yang harus kita lakukan. Miliki jam tubuh setiap hari gitu ya. Morning routine, evening routine gitu ya. Bikin kandang waktu ya pada kelompok aktivitas kita. Bisa blocking time, batching time, bikin kayak gini jam tubuh. Biar kita tahu kita tuh balance nggak sih ya aktivitasnya. Rasulullah SAW itu balance ya 24 jamnya. Pernah lihat nggak diagramnya? Saya pernah presentasikan itu di acara yang lain. Nanti kalau misalnya kita perlu bahas, kita bahas ya. Ini saya cepat aja karena biar teman-teman bisa tanya jawab. Kemudian bagi prioritas kita ya dalam kuadran Eisenhower box kayak gini. Ini ada urgent, not urgent, important, not important. Kita pasti tahu ya ini ya. Atau misalnya suka, bisa, suka, tidak suka gitu ya. Bisa, tidak bisa. Itu juga boleh. Lakukan yang penting dan urgent. Atau yang suka dan bisa lakukan. Suka, tidak bisa gitu ya. Suka, tidak bisa. Ini misalnya nih. Misalnya ini suka, tidak suka ya. Ini tidak suka gitu ya. Kemudian apa namanya? Sorry. Suka tidak bisa. Nah, teman-teman bisa kemudian decide gitu ya. Decide misalnya lakukan nanti gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman tidak bisa gitu ya. Tidak bisa tapi suka gitu. Kebalik ya saya. Tidak bisa tapi suka. Itu bisa di-decide. Tapi kalau tidak suka tapi bisa, itu bisa di-delegate gitu ya. Nanti saya kebalik tadi ya. Nah, tapi kalau tidak suka dan tidak bisa, ya delete aja, gitu ya. Nggak penting, nggak urgent, delete aja. Jadi hal-hal yang nggak penting itu jangan dikasih space. Seringkali teman-teman tuh di sini dilakuin aja sehingga tadi jadinya tuh kehidupannya tuh nggak fokus gitu. Yang harusnya di sini malah di sini. Kemudian punya self control, gitu ya. Nah, self control itu dimulai dari mana? Self awareness, self acceptance, self confidence. Self-control, baru self-development gitu ya. Apa yang bisa kita kontrol itu terkait dengan diri kita. Apa yang nggak bisa kita kontrol terkait di luar diri kita. Jangan kebalik. Jangan pernah berusaha pengen ngontrol apa yang di luar diri kita. Nggak akan bisa. Teman-teman mau ngontrol saya, nggak bisa. Saya mau ngontrol teman-teman, nggak bisa. Kebalik. Saya ngontrol diri saya sendiri, teman-teman ngontrol diri teman-teman sendiri. Gitu ya caranya ya. Kemudian buat jurnal aktivitas bagi yang suka ngejurnal. Kalau nggak suka ngejurnal, bikin target aja deh. Gitu, minimal bikin target. Hidup itu butuh target ya. Butuh tahu kita tuh mau tujuannya kemana. Allah saja memberitahu kita, tujuan kita harusnya kemana. Nah, kita pun juga harus kayak gitu. Kemudian kita breakdown, biar kita tahu nih, kita tuh on the track atau enggak. Ini contoh aja ya. Ada habit tracker gitu ya. Kemudian ada rencana bulanan, rencana mingguan gitu. Saya kalau pas lagi nggak riwah sama bayi, saya juga buat kayak gini. Tapi karena baru punya bayi, jadi saya nggak bikin seperti ini. Jadi di kepala aja. Yang penting-penting aja biasanya saya catutin. Oke, insya Allah itu dulu dari saya. Silahkan kalau misalnya ada pertanyaan. Oke, mungkin di sini teman-teman sudah menyiapkan banyak pertanyaan ya. Oke, saya buka dulu pertanyaan. Boleh raise hand atau mau chat gitu ya. Yuk, silakan teman-teman yang ingin bertanya. Silakan, Cinta. Oke, monggo. Cinta bisa
On kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ita. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya Sinta Apriliani, Mbak, perkenalan. Saya mau bertanya, Mbak. Ada banyak jebakan mindset ya, Mbak, yang tadi dijelasin sama Mbak Ita ya pada pada muslimah itu. Nah, agar tidak mudah terjebak di mindset tadi dan lebih produktif sebagai muslimah bercahaya itu, caranya seperti apa, Mbak? Kadang kita udah tahu teorinya tapi susah buat jalaninya gitu. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tentang manajemen waktu saat sudah menikah gitu ya, kan nggak gampang ya gitu ya. Ya, jadi gini, kalau saya pribadi, mungkin orang melihat saya sekarang punya berbagai peran ya, sebagai dosen gitu ya. Terus kemudian kalau di Brightok lah itu mah bisa disambi gitu ya sama yang lain-lain. Tapi yang jelas yang terikat dengan orang lain adalah sebagai dosen gitu ya. Saya mau highlight dulu ke teman-teman pengalaman pribadi saya ya. Saya pribadi waktu itu menikah dalam kondisi saya sedang tesis S2. Jadi saya belum lulus ya, belum lulus sekolah waktu saya menikah. Ya, kemudian saya juga telat kuliah itu. Maksudnya telat lulusnya gitu ya. Nambah extend gitu dari jatah beasiswa LPDP saya. Qadarullah karena ibu saya sakit dan seterusnya lah gitu ya. Kemudian ketika saya tektokan menikah gitu ya sama calon suami yang sekarang jadi suami saya, jadi beliau meminta saya untuk mendidik anak-anak gitu ya. Saya yang prioritas didik anak-anak gitu. Saya di rumah memprioritaskan mendidik anak-anak, memprioritaskan rumah sebagai prioritas pertama gitu. Sehingga saya pribadi pun gitu ya menyiapkan diri setelah saya lulus dari S2 saya akan di rumah gitu. Saya punya mimpi untuk jadi peneliti dan segala macam, tapi tidak saat itu gitu, karena saya tahu saya punya tanggung jawab. Jadi sebelum saya menikah saya tuh sudah belajar parenting, suami saya belajar parenting juga, alhamdulillah sekali gitu ya. Allah mempertemukan, jadi Allah mempertemukan saya dengan suami itu dalam kondisi yang tepat gitu ya. Beliau sudah banyak referensi tentang rumah tangga, saya sudah banyak referensi tentang rumah tangga. Allah pertemukan, udah jadi deh, tinggal praktek gitu ya, tinggal komitmen dengan apa yang sudah dipelajari masing-masing. Jadi saya di keluarga juga dididik oleh keluarga untuk siap mengikuti apa kata suami gitu. Jadi saya dulu di rumah ditanya begini, kamu kan sekolah S2, tapi kalau suami kalau misalnya minta kamu nggak kerja gimana gitu. Itu pertanyaan dari keluarga saya, bukan keluarga suami ya gitu. Walaupun ibu mertua saya dulu waktu saya belum menikah sama suami, justru pertanyaan ketika saya bertemu beliau adalah, kamu apakah nggak kerja aja, nanti daripada pas punya anak capek loh kalau kerja pas punya anak. Kenyataannya saya justru bekerja saat punya anak gitu ya. Jadi saya mengawali rumah tangga itu dengan di rumah, Mbak, gitu, di rumah. Tapi qadarullah sekitar 1-2 bulan ya setelah saya menikah itu saya langsung hamil gitu ya. Saya menikah akhir Desember ya, akhir Desember awal Januari gitu lah acaranya. Kemudian saya hamil itu akhir Februari gitulah. Mulai hamil, bukan mulai hamil sih ya, udah 5 pekan ya biasanya kalau ketahuannya itu 5-6 pekan. Terus saya hamil gitu ya. Jadi waktu saya itu setelah itu langsung menjalankan peran sebagai ibu sekaligus ya, sebagai istri sebagai ibu gitu. Saat itu saya menyelesaikan tesis gitu. Dan saya sudah berazam pada diri saya, karena saya memang dididik seperti itu di keluarga saya pengen mendidik anak saya sendiri dengan tangan saya gitu ya. Suami saya pun pengennya kayak begitu. Jadi saya tidak mengambil pekerjaan di luar rumah. Nah, kapan saya mengambil pekerjaan di luar rumah? Kapan saya punya peran untuk orang lain, bukan cuma untuk keluarga saya? Ketika manajemen di rumah sudah beres. Anak sudah kepegang, sudah tahu manajemen anak kayak gimana, sudah tahu pola anak kayak gimana, ketika pun ngambil supporting system yang lain. Jadi gini, saya tinggal di Depok, tidak ada orang tua, tidak ada mertua, ada saudara tapi jauh lokasinya, ada kakak saya tapi jauh lah, kalau di daerah itu ya sekitar 10-15 kilo dari sini. Jadi enggak, dan itu kalau di Jakarta jauh, 1 jam kalau mau ke sana, 1 jam kalau nggak macet gitu ya.
Jadi nggak mungkin kalau misalnya saya mau minta tolong atau apa, itu nggak mungkin. Sehingga kami juga terbiasa mandiri gitu ya, segala sesuatunya gitu. Tidak punya ART di rumah. Nah, otomatis, nah ini setiap keluarga berbeda ya support sistemnya. Jadi di dalam keluarga saya itu yang tinggal saya, suami, dan anak. Nah, saya berazam, saya tidak akan melepas anak sebelum dia siap dilepas. Gitu ya. Nah, qadarullah ketika anak saya sekitar mau umur 1 tahun lah gitu, suami saya harus ke Jepang 6 bulan, sekitar 6 bulan. Sehingga saya cuma sama anak di Depok. Tapi saya tetap punya aktivitas dakwah. Saya waktu itu diminta ngisi Bright Talk juga gitu ya, belum jadi bagian dari Bright Talk ya, tapi jadi narasumber Bright Talk. Saya tetap melakukan aktivitas yang non formal, aktif dari rumah, itu saya lakukan gitu ya. Aktivitas yang tidak mengganggu tugas saya sebagai istri dan ibu, saya lakukan dari rumah. Bahkan saya sempat juga jualan gitu ya, jualan baju gamis anak. Jadi saat itu saya melakukan aktivitas aktif dari rumah gitu. Kemudian ketika udah lulus S2. Jadi saya lulus S2 itu seminggu seminggu ya. 3 minggu sebelum saya lahiran sih sebetulnya ya, kalau lihat due date-nya. Tapi saya presentasi tesis itu pas 36 week, 9 bulan pas saya presentasi tesis itu. Jadi memang ya Masya Allah ya, maksudnya timingnya memang sangat tepat ya. Jadi saya tuh dari Bandung ke Depok itu pekan 37 ya, pekan 37 tuh baru jalan dari Bandung ke Depok gitu. Ya emang nggak mudah manajemen waktunya gimana. Jadi waktu itu saya menyelesaikan tesis, kalau pas di rumah emang nggak bisa bikin tesis. Akhirnya saya sama suami saya ngambil kos di kehamilan bulan ke-8, ngambil kos 2 bulan lah di Bandung. Jadi suami di Depok, saya di Bandung gitu ya, ngerjain deadline gitu ya untuk presentasi tesis itu, karena saya pengen lulus sebelum saya lahiran gitu, dan pas banget gitu. Jadi saya udah lulus, abis itu saya lahiran gitu. Jadi saya ngambil ijazah dan lain-lain, saya nggak ikut wisuda ya waktu itu. Saya ngambil ijazah lain tuh sambil gendong bayi newborn gitu di Bandung itu, kayak gitu. Nah, kemudian saya handle anak saya sendiri gitu ya, karena saya paham bagaimana pentingnya menghandle anak sendiri gitu ya, segala macamnya, efeknya ke kehidupan dia yang lebih jauh nanti. Jadi saya handle anak saya sendiri sampai kira-kira usia 3 tahun ya, 3 tahun. Tapi begini, kalau di rumah saya, kami terbiasa memplanning segala sesuatu, terbiasa rapat keluarga gitu ya. Jadi ketika saya mau melihat anak saya usia 3 tahun nanti gimana, saya mau melihat, saya mau nambah amanah di kampus gitu ya. Kemudian suami saya melihat ibu udah jago ngehandle di rumah gitu ya. Jadi suami saya tuh melihat kalau saya udah bisa rebahan, udah bisa nonton ini itu, berarti saya kurang kerjaan. Jadi saya harus dikasih kerjaan gitu. Jadi kata suami saya, kayaknya rumah itu udah jadi zona nyaman ibu sekarang. Jadi ibu harus keluar gitu. Itu. Tapi dengan syarat tadi rumah itu udah beres, anak udah kepegang, perkembangan anak bagus gitu ya. Gak ada masalah dengan anak. Itu baru kita nyari supporting system yang se-value sama keluarga kita. Gitu. Kalau saya di rumah saya begitu ya, rumah orang lain bisa berbeda. Jadi saya baru nyari support system yang se-value sama keluarga saya. Berapa lama waktunya? Saya itu memutuskan untuk apply dosen itu anak usia sekitar 3 tahunan gitu ya. Saya cari support system dari anak usia 2 tahun. Nggak sebentar gitu ya. Saya datangi berbagai sekolah gitu ya. Oh kayak gini, sekolah ini kayak gini, oh kayak gini. Ditimbang-timbang, ngobrol-ngobrol lagi. Tanya manajemen kampus yang mau saya apply kayak gimana, model ngajarnya segala macam. Itu semua kami prepare dengan baik. Apakah kira-kira bisa gitu ya model ngajarnya gitu ya. Nah, kalau saya ngajar di Gundar, kampus swasta, beda dengan kampus negeri ya. Kampus negeri mah kayak orang kantoran gitu ya. Kalau kampus swasta nggak kayak gitu. Apalagi waktu apply pertama, saya apply-nya yang paling rendah grade-nya dosennya. Jadi saya tuh tugas saya datang, absen, ngajar, pulang, ngumpulin nilai. Udah gitu aja. Saya nggak ngurusin semua yang berkaitan dengan jurusan apa, saya nggak ngurusin. Dan itu saya lakukan hanya seminggu 2 kali. Gitu. Kalau di total jamnya itu kira-kira berapa jam ya? Mungkin ada 7 atau 8 jam ya, atau mungkin 10 jam lah misalnya, 10 jam. Tapi dibagi 2 hari gitu misalnya, atau 3 hari gitu. Jadi itu yang saya lakukan seperti itu. Jadi
kita juga harus ngukur gitu ya, harus ngukur. Nah, ketika saya ngambil supporting system, apakah anak langsung saya taruh, saya tinggal gitu ya, misalnya di daycare gitu? Enggak. Saya menemani anak saya 3 bulan pertama dia di daycare, sebelum saya tahu kalau saya diterima ya. 3 bulan saya temani, itu timing juga dari Allah sih sebetulnya. 3 bulan saya temani, setiap kali saya ke sana tidak pernah saya tinggal. Jadi saya tahu betul bagaimana misesnya dia, megang dia gitu ya, apa saja aktivitas di sana, dan saya mau cari daycare yang dia punya record activity anaknya itu apa aja. Jadi saya nggak asal milih, saya nggak nyari daycare yang penting anak makan tidur, bukan itu. Saya cari daycare yang se-value sama keluarga saya. Anak bukan cuma sekadar dititipin, tapi juga belajar di sana. Tapi bukan belajar dicekokin, karena anak usia dini bukan dicekokin, belajar sesuai dengan keinginan dirinya. Misesnya yang nyatet hari ini dia belajar apa, bisnisnya lapor ke saya. Itu yang saya cari kayak gitu. Jadi kita benar-benar hitung-hitungan gitu. Secara finansial juga kita hitung-hitungan, nyampe gak finansialnya, jangan dipaksain kalau nggak nyampe kayak gitu ya. Kemudian baru 3 bulan ya, qadarullah nih, 3 bulan Maryam anak saya yang pertama di situ. Dari waktu saya apply ya di Gunadarma itu, 3 bulan itu saya diminta langsung ngajar gitu. Jadi pas banget timingnya. Jadi Maryam sudah bisa dilepas di situ, saya ngajar. Dan saya cari tempat daycare yang dekat dengan kampus, cuma sekitar 1-2 kilo lah dari kampus gitu. Sehingga apa, kalau ada apa-apa saya bisa langsung bolak-balik gitu kan, kayak gitu udah. Dan alhamdulillah gitu, bismillah ya, anaknya juga senang di situ sampai sekarang. Anak saya masih di situ karena ada sekolahnya gitu ya. Anak saya masih di situ sampai sekarang, tapi saya sekarang ngajar online ya karena pandemi. Kemudian ya udah, manajemennya kayak gitu. Aktivitas saya yang lain masih berjalan seperti biasa. Karena aktivitas saya kan nggak cuma ngajar ya, ada juga yang lain. Misalnya kemudian masuk ke tim Bright Talk dan seterusnya gitu. Itu kayak gitu. Jadi bertahap. Nanti kalau misalnya ada kondisi lain lagi di keluarga, misalnya kayak sekarang, saya punya anak lagi ya, baby. Apa yang saya lakukan? Gitu. Saya tanya ke kampus, secara manajemen seperti apa. Sekarang amanah saya di kampus udah nambah lagi, nambah ngurusin jurusan gitu ya. Diminta bantuan ngurusin jurusan, oke, gitu. Kemudian saya punya anak, ya saya bilang ke kampus, kalau sudah tidak pandemi, saya akan cuti. Itu. Karena saya nggak bisa ngelepas anak saya. Mending saya cuti, nggak dapat bayaran, daripada anak saya dipegang orang lain belum di fasenya. Gitu. Kalau saya gitu, mungkin ada ibu-ibu yang memilih anaknya diperah asinya gitu ya, anaknya dipegang sama orang lain. Kalau saya tidak memilih itu. Dan alhamdulillah, semua alhamdulillah gitu ya. Para ibu pasti senang banget dengan kondisi pandemi ini, karena bisa bekerja dari rumah dan anak-anak kepegang gitu. Dan sekarang sampai sekarang, alhamdulillah dengan anak saya yang kedua usia mau 7 bulan, ini saya masih mengajar dari rumah. Dan kemarin juga tanya lagi teman yang baru lahiran, nanya ke kampus apakah semester depan online atau offline. Alhamdulillah masih online. Artinya masih ada kesempatan lagi untuk ngajar dari rumah. Kalau misalnya udah jadi offline, harus ketemu dengan mahasiswa, saya pilih ngajuin cuti. Nggak boleh diterima, saya keluar. Gitu, simple. Saya punya prioritas gitu ya. Lebih baik saya pegang anak-anak saya, apalagi kalau sih kayak gini, saya nggak mungkin naruh anak saya di daycare gitu ya. Mungkin ada keluarga lain yang begitu, nggak apa-apa, support sistemnya kuat, boleh gitu ya. Misalnya kalau support sistem kuat tuh gimana? Secara berbagai macam support system itu kan ada spiritualnya gitu ya, ada ilmunya gitu ya, ada personnya, ada yang handle-nya juga jago, ada finansial. Di kondisi pandemi ini jangan lupa, kita perlu supportnya finansial. Kalau terjadi kondisi force major, finansialnya harus oke. Gitu ya, ketika anak kita titipkan ke orang, terus someday misalnya ada sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi, harus siap secara finansial gitu. Nah kayak gitu-gitu, jadi semua itu harus kita pikirkan. Nah kalau kami, karena prioritasnya adalah keluarga, ya udah, kalau misalnya yang di luar itu nggak bisa, ya kita berhenti gitu dengan bahagia gitu. Jadi jangan sampai kemudian tadi, kalau kita meletakkan tujuan hidup kita kepada tadi ya, saya tuh pengen jadi itu biar kelihatan sama itu dan seterusnya, capek kita. Kalau kita melakukan sesuatu karena Allah minta saya punya peran, saya disekolahin sama negara, saya punya tanggung jawab untuk membalas apa yang diberikan sama negara buat saya. Jadi tujuan saya pertama kali ngajar itu adalah setidaknya saya membayar apa yang udah negara kasih buat saya. Gitu, karena saya sekolah S2 dibayarin sama negara. Biar saya ngerasa lega, ilmu yang Allah kasih ke saya lewat negara ya, lewat kampus saya, lewat guru-guru saya di arsitektur,
Karena saya tahu ada guru-guru arsitektur yang ingin saya itu memberikan ilmu saya kepada orang lain. Nah, dengan cara mengajar ini saya transfer ilmu itu. Jadi on mission, jangan kemudian ngajar biar kelihatan ngajar, biar dapat uang. Mungkin kalau emang kondisi keluarganya lagi butuh ekonomi, iya itu jadi tujuan utama. Tapi kalau enggak, jangan. Gitu ya, sayang nanti capek gitu kayak gitu. Jadi on mission. Jadi yang saya cari ketika saya mengajar adalah saya membagi ilmu dengan mahasiswa saya apa yang saya pahami tentang arsitektur, dan on mission juga dalam arsitektur Islam. Gitu. Karena sedikit orang yang concern ke situ. Gitu, sehingga nanti ketika suatu waktu saya off, setidaknya saya sudah pernah mengamalkan ilmu yang saya dapatkan gitu. Karena ilmu itu kan nggak ada gunanya kalau nggak diberikan kepada orang lain, ya. Dan yang dihisap bukan ilmu yang kita dapat, ilmu yang kita amalkan. Makanya bagian dari itu sebetulnya, bagian dari misi itu, gitu ya Mbak. Jadi semuanya itu diplan dengan baik, timingnya gitu ya. Kalau sekarang misalnya saya punya bayi, ya saya mundur lagi gitu ya, mundur lagi. Oh iya, rumah prioritas. Sekarang kalau misalnya saya ngambil trainingnya tentang anak semua, tentang pendidikan anak, tentang ini gitu. Karena udah harus update lagi ilmunya dan seterusnya. Gitu ya. Panjang kan jadi sharingnya. Gitu ya. Kemudian pertanyaan Mbak Sinta tadi tuh saya jadi lupa pertanyaan Mbak Sinta tadi, biar kita keluar dari mindset itu ya. Ya kita kembali ke Quran. Nah, kita sadari fitrah kita kembali ke Quran. Quran udah ngasih panduan. Peran kita itu tadi ya, 3 peran itu. Dasarnya udah jelas. Ya udah kita jalan dengan itu. Jangan jalan dengan mindset yang itu. Yang pertama tadi. Kita explode dalam pikiran kita, dalam hati kita. Kita nggak ngejar itu. Kita ngejar apa maunya Allah dalam hidup kita. Udah sesimpel itu aja. Karena seringkali kita jadi rumit karena kita terlalu banyak lihat orang. Ya, sehingga kita tsunami informasi, kita ngeliat orang begitu udah biarin aja, orang mau menuju kemana segala macam, biarin mereka menuju yang mereka tuju dan kita menuju apa yang kita tuju. Itu ya Mbak Sinta, semoga menjawab. Ya teman-teman, sudah Masya Allah ya, tidak terasa sudah hampir jam 10 kurang 15 menit ya. Mungkin Mbak Sinta sudah persiapan buat webinar. Oke, akhir dari acara mungkin Mbak Ita ada ini closing statement, boleh Mbak? Oke. Baik, semoga Allah mampukan kita meneladani para ibu-ibu luar biasa gitu ya. Silahkan buka kembali sirah sahabiahnya, buka kembali buku-buku yang berbicara tentang ibu-ibu hebat ya di masa lampau, sebelum mereka ngerti teori parenting macam apapun gitu ya. Mereka itu menjalankan dengan sesungguh-sungguhnya peran yang Allah kasih. Itu dulu, baru kita bicara yang lain. Bukan berarti teori parenting nggak penting, penting juga. Tapi kalau itu nggak beres, yang basic nggak beres, teori parenting menjadi tidak berguna. Ya, agar kita tahu betul harusnya kita seperti apa standarnya. Jazakumullahu khairan katsiran.